Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan pengembangan laboratorium klinik disusun oleh saya sendiri, Nur Yamin. Oke, visi dan misi. Visi laboratorium klinik secara umum yaitu laboratorium klinik terbaik dan terfavorit. Sementara misi laboratorium klinik secara umum diantaranya memelihara kualitas dan mutu, mengikuti standar ISO laboratorium, menerapkan standar ISO pelayanan, menerapkan harga pemeriksaan lab klinik yang relevan, selalu menawarkan dan menyajikan feedback dan benefit terbaik, menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan dokter, klinik, rumah sakit, instansi, dan general corporate, membuat program-program yang inovatif dan kreatif, bersinergi dengan teknologi mutakhir, internet marketing, media sosial, dan lingkungan sekitar. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pelayanan. Ini sangat penting ya teman-teman di dalam misi menjalankan perusahaan, termasuk perusahaan laboratorium klinik. Tujuannya adalah menjadi laboratorium klinik yang mampu eksis dan kompeten, menjadi laboratorium klinik yang menjadi pusat rujukan dan pusat percontohan, menjadi laboratorium klinik yang mampu memberikan solusi terbaik dalam hal diagnosa pasien dan mampu memberikan kesejahteraan bagi semua pihak. Mapping plan untuk pengembangan bisnis laboratorium klinik ini ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu pembenahan manajemen, sarana dan prasarana, SDM, produk dan harga. Sementara tahap kedua yaitu perumusan sistem, pemantapan mutu, sistem pelayanan, sistem pemasaran. Dan tahap ketiga adalah pelaksanaan sistem, evaluasi, tindakan dan solusi. Yang terakhir goal action. Selain mapping plan ada juga plan schedule. Ada 3 tahap. Tahap pertama bulan apa sampai dengan bulan apa, tahap kedua bulan apa sampai dengan bulan apa, tahap 3 bulan apa sampai bulan apa. Oke, kita lanjut ke pembenahan manajemen penjelasannya. Jadi penting dilakukan sebagai langkah awal terbentuknya suatu alur sistem yang tertib, tersusun, terintegrasi antara sistem yang satu dengan yang lain. Pertama, sarana dan prasarana. Pembenahan sarana dan prasarana ini dimulai dari ruangan, bangunan, bagian-bagian ruangan, tata letak, furnitur ATK, alat perlengkapan dan lain-lain. Sementara SDM ini yang B-nya, bagian B-nya SDM, rekrutmen SDM tepat sasaran. Harus tersertifikasi juga ya. Kalau analis biasanya ada STR gitu. Ini sesuai dengan profesi dan pengalamannya juga. Terus yang selanjutnya produk dan harga. Produk dan harga ini harus didata secara lengkap, selengkap-lengkapnya untuk menjadikan database yang nantinya akan terjadi atau akan disimpulkan HPP, harga pokok produk, HJP, harga jual produk, dan HSP, harga spesial produk. Lanjut ke tahap kedua, ada perumusan sistem. Perumusan sistem menjadi acuan dasar terhadap baik atau tidaknya dalam penerapan sistem. Oleh karena itu, dalam merumuskan sistem harus dilakukan secara terukur dan relevan juga. Pertama, pemantapan mutu. Mengikuti dan melaksanakan sistem pemantapan mutu internal dan eksternal yang sudah berlaku di asosiasi atau institusi pemerintah terkait. Yang kedua adalah sistem pelayanan, mengacu pada standar baku pelayanan laboratorium dan mengacu pada service excellence atau pelayanan prima. Namun diantaranya yang harus ditekankan dan harus diperhatikan ini pelayanan ini harus diantaranya pelayanan transaksi, pelayanan konsultasi, pelayanan dalam menerima keluhan dari konsumen, dan pelayanan waktu. Waktu ini nanti kita bahas. Yang selanjutnya adalah perumusan sistem. Perumusan sistem yang selanjutnya adalah sistem pemasaran. Sistem pemasarannya. Sistem pemasaran ini ada internal, ada eksternal. Kalau internal ini di dalam. Kalau eksternal ini ada dokter praktek, ada klinik, ada rumah sakit, instansi, general corporate, dan lain-lain. Yang nantinya masuk ke target strategi komunikasi dan servis. Ini akan dikemas ke dalam bentuk ini. Setelah jelas bidikan pasarnya kemana, nanti dirangkum, dikemas atau dikaji seperti ini. Ada targetnya, mau targetnya metode apa, mau targetnya kemana, targetnya kalau omset berapa
Strateginya strategi apa, komunikasinya seperti apa, dan spesialnya seperti apa. Kita bahas satu-satu. Sistem pemasaran merupakan jantung dari sebuah perusahaan, sementara manajemen adalah hati dari sebuah perusahaan, dan administrasi adalah lambung dari sebuah perusahaan. Ini ketiga organ ini saling berkaitan ya. Ada 4 kekuatan elemen sistem pemasaran, diantaranya target, strategi, komunikasi, dan servis. Target, langkah awal dalam sistem pemasaran. Ada 2 jenis target, target pasar dan target omset. Segmen pasarnya kemana saja itu target pasar. Kalau target omset, berapa omset yang akan didapatkan nantinya. Target pasar lab klinik terdiri dari beberapa segmen, yaitu klinik sekitar, dokter praktek, instansi pemerintah sekitar, korporat sekitar. Untuk menentukan jumlah masing-masing segmen pasar tersebut dilakukan dengan cara mapping circle radius of segment, yaitu pendataan jumlah segmen pasar dari yang terdekat sampai yang terjauh. Sementara target omset yang harus didapatkan dari masing-masing segmentasi pasar tersebut ditentukan dari nominal terkecil sampai dengan nominal tak terhingga. Oke, lanjut ke strategi ya. Sederhananya, istilah strategi itu rencana aksi yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara penerapan strategi biasa dikemas ke dalam bentuk sebuah program. 4 jenis strategi: ofensif, posisi menyerang; defensif, bertahan; flanking manuver, posisi mengapit siasat saat ada peluang; dan guerrilla, yaitu bergerilya. Langkah awal strategi lab klinik yang akan diterapkan biasanya perpaduan antara 4 strategi pemasaran di atas yang ini. Strategi ini biasanya dikemas ke dalam bentuk beberapa program, contohnya program medical check up, program promosi, program home visit, program marketing online, dan lain-lain. Komunikasi ini, esensi dari segala kegiatan adalah komunikasi. Jadi apapun bentuknya dari kegiatan tersebut, itu esensinya adalah komunikasi. Menjaga komunikasi dengan baik akan memberikan efek yang baik, begitu juga sebaliknya. Menyampaikan informasi produk dengan bahasa komunikasi yang tepat akan mendapat respon yang positif. Begitupun sebaliknya. Dalam menghadapi keluhan pun sama, disikapi dengan komunikasi yang baik akan mendapatkan nilai kepuasan tersendiri bagi konsumen atau pasien. Demi menjaga komunikasi yang baik antara SDM lab klinik dengan pelanggan, perlu adanya bimbingan psikologi komunikasi yang secara berkala nih. Memang SDM itu sangat penting ya dibimbing tentang ilmu psikologi komunikasi ya. Di antara komunikasi sederhana yang dapat diterapkan diantaranya senyum, sapa, dan salam, fast response, solusional, interaktif. Servis. Pelayanan prima atau istilah lainnya adalah service excellence, merupakan elemen yang paling penting di antara ketiga elemen di atas. Karena sebagus apapun strategi dan komunikasi, sebesar apapun peluang target, tetap saja tidak akan berarti bila service excellence-nya tidak diterapkan. Service excellence ini merupakan maintain rutin yang akan mengikat dan menjaga keberlangsungan transaksional pelanggan. Giving attention adalah feel daripada pelayanan prima. Berikan perhatian terhadap pelanggan secara berkala, maka hubungan emosi transaksional dengan pelanggan akan terjalin secara berkelanjutan. Jadi demi menjaga pelayanan prima yang maksimal terhadap pelanggan, maka laboratorium klinik harus melakukan bimbingan dasar kepada tim SDM secara berkala tentang pengetahuan dan teknis dari pelayanan prima. Adapun di antara pelayanan prima sederhana yang dapat diterapkan diantaranya penanganan yang cepat, komitmen yang tepat, dan jaminan pelayanan. Tahap ketiga yaitu pelaksanaan sistem. Ada evaluasi, ini per 2 minggu, per 1 bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, per 1 tahun. Hal yang harus dievaluasi diantaranya berapa banyak jumlah pasien dalam 1 bulan dan berapa nominal omset dalam 1 bulan. Tindakan dan solusi ini. Bila hasil evaluasi tercapai target yang ditentukan, maka dilakukan tindakan selanjutnya yaitu peningkatan target. Namun bila hasil evaluasi tidak tercapai target yang ditentukan, maka dicari solusi yang tepat agar tercapai target. Sementara goal activity-nya ini pada akhirnya apapun sistem dan program yang diterapkan, goal ending-nya adalah berapa banyak jumlah pasien laboratorium klinik yang terkumpul.
dan berapa besar nominal omset yang didapatkan setiap bulannya. Oke, teman-teman, bagi yang belum memahami atau ingin berdiskusi, silahkan diekspresikan pada kolom komentar, kita berdiskusi di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.